Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Katrina Marsaniswa Sulistyo dengan nomor induk mahasiswa 0572 78466. Saya dari Prodi Sains Data. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari tugas 2 mata kuliah struktur data. Tugasnya sebagai berikut. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan mode less in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop, kemudian jelaskan cara kerja less in first out dan analisis kompleksitas waktu dan seterusnya ya. Ini karena durasinya cukup singkat, jadi mungkin langsung saja. Sebetulnya saya sudah membuat, karena saya sempat trial error juga, jadi saya buat dulu, karena kalau buat dari awal kayaknya takut error lagi. Jadi mungkin jadi di video kali ini saya jelaskan per kode aja ya, apa sih artinya gitu. Yang pertama ini, langkah awal pasti download Java, download buat filenya dan lain-lain. Untuk cara-caranya sudah banyak ya sebenarnya di internet, jadi saya mau fokus di ini aja gitu. Jadi yang pertama ada bagian importnya. Import Java itu mengambil library stack dari Java. Pertama, util stack. Ini link list, untuk mengambil library dari link list yang dipakai untuk queue. Ini mengambil dari queue-nya. Ya, keterangannya ada di sini. Java util array, ini untuk array-nya agar bisa menampilkan array dengan mudah. Lalu yang ini public class, kelas utamanya. Ini di sini seolah-olah kita membuat kelas bernama tugas praktik 2 sesuai judulnya ya, tugas praktikum 2. Nah, yang paling penting, nama kelasnya itu harus sama, harus sesuai dengan nama filenya. Nah, nama file yang saya pakai di sini ya, tugas praktik 2. Kalau misal ini salah tipe aja pasti error gitu. Coba tuh ya. Dan ada korektornya pastinya. Oke. Lalu ini main metodenya, ini judulnya. Ini yang pertama tadi, stack less in first out. Ini soal pertama. Sistem print in, print. Di sini proses membuat stacknya. Membuat stack code sini kita bisa memulai soal pertama, yaitu stack less in first out. Yang di sini kode ini artinya kode ini artinya membuat stack baru atau stack kosong yang tipe datanya integer. Lalu di sini push 8 data ya sesuai instruksi soal. Di sini saya pakai nilainya kelipatan 10, dari 10 sampai 8 data. Lalu outprint, ini terlihat ya outprint untuk isi stack setelah push. Tahap selanjutnya di outprintnya, setelah kita mengisi push data, lalu kita ke outprintnya. Di sini kode ini tuh untuk menampilkan isi dari isi stack ke layar, outprint. Dan untuk ini popnya, stack pop. Ini untuk mengambil dan menghapus data paling atas. Kenapa data paling atas? Karena yang muncul pertama adalah data yang paling akhir masuk, less in first out. Hasilnya kan disimpan ke data pop ini. Disimpan ke variabel ini, dan yang keluar paling pertama adalah 80 karena konsepnya less in first out.
Ini tidak ada error ya, seperti yang bisa kita lihat. Ini sebenarnya bisa bebas aja sih. Ini misal 1 mau diisi 2, sabar, ya, no error. Tapi 10 aja ya, bagus kayaknya teh. Ya, oke, lanjut ke soal kedua. Soal kedua tadi apa? Wait, ini buatlah program data Q dengan metode first in first out. Jadi data yang pertama kali masuk menjadi data yang pertama kali keluar, jadi data yang paling pertama pop out. Tampilkan proses NQ dan DQ serta isi Q sebelum dan sesudah proses DQ. Kemudian jelaskan cara kerja konsep first in first out dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Q first in first out. Seperti sebelumnya, ini untuk membuat Q baru. Ini Q yang tadi kan stack ya, stack integer ini. Jadi saya ketiknya stack ini Q line. Q itu seperti antrian. Karena di sini harus analisis juga, karena ini prosesnya kurang lebih sama ya. Ini stack push, ini Q add, menambahkan antrian. Artinya kurang lebih begitu, saya rasa. Nah, first in first out berarti data yang pertama kali masuk akan keluar yang pertama. Jadi ini nanti nomor 11 yang akan keluar pertama. Nah, ini analisis operasi NQ. Apa sih NQ itu? Artinya menambahkan data ke belakang Q, menambahkan data ke belakang antriannya. Kompleksitas waktu. Ini judulnya ya, biar enak dilihat aja. Sebenarnya nggak ngaruh sih, tadi hapus mah bisa-bisa aja. Ini kan jelek. Tuh error. Itu saya tambah aja ini juga biar bisa dibaca, biar enak dibacanya, biar bisa dibaca, biar rapi aja ya. NQ-nya ini menambahkan data ke belakang Q, ke belakang antriannya. Dan untuk kompleksitas waktunya itu karena datanya langsung ditambah ke belakang, jadi nggak perlu dicek satu-satu datanya, karena langsung ditambah ke belakang. Itu NQ. Untuk the gimana sih bacanya? The Q. Ini untuk menambah data paling depan. Q remove. Nah, di the Q ini datanya tuh langsung dihapus dari depan Q. Jadi kita nggak perlu cari datanya satu-satu, karena cukup karena datanya langsung dihapus dari depan antriannya. Kalau sebelumnya kan langsung ditambahkan dari antrian, ditambahkan ke belakang, misal seperti ini namanya. Nah, kalau the Q langsung dihapus dari depan Q, artinya langsung dihapus dari antrian depan gitu. Kesimpulannya dari soal nomor 2 ini, kinerja Q atau antriannya cukup efisien karena operasi NQ dan DQ memiliki kompleksitas waktu yang baik. Artinya, proses penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dalam waktu konstan meskipun jumlah data bertambah. Jadi, NQ digunakan untuk menambahkan data ke belakang Q, sedangkan DQ digunakan untuk mengambil data dari depan Q. Maka dari itu, Q di sini dibilang cukup efisien dan termasuk struktur data yang efisien untuk proses antrian data. Seperti itu. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma. Quicksort. Mana? Oke, here we go. Oke, selanjutnya. Di quicksort ini, saya jelaskan kodenya dulu ya sebelum analisis algoritmanya. Ini kita buat array-nya dulu. Tadi apa ya? Minimal 8 data menggunakan metode quicksort. Minimal 8 data ya, ini sudah. Ini acak apa sebenarnya? Bebas ini mah. Acak aja. Nah, di sini ada
quicksort itu untuk apa sih? Quicksort itu untuk mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena di algoritma ini, nah ini udah masuk analisis kayaknya ya, jadi kita perlu mengurutkan datanya karena quicksort bekerja dengan memilih pivot, jadi pivotnya itu dipilih, lalu membagi data menjadi bagian kiri dan kanan. Data yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke kiri, sedangkan data yang lebih besar dipindahkan ke kanan. Untuk langkah-langkah pengurutannya itu ada di bagian ini nih, quicksort data low. Ini kan outprintnya. Nah, fungsi quicksort ini, nah nanti di sini low ke high ini ya, if low high, if low lebih kecil, lebih besar dari data yang high. Nah di sini nanti prosesnya diulang-ulang sampai outputnya itu benar, yaitu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah mungkin akan saya jelaskan secara kerjanya secara sederhana sesuai instruksinya. Jadi yang pertama, dari data ini diambil, pilih pivotnya, ada di sini. Ini kan datanya, ini outprintnya, dia ada quicksortnya juga, dan ini mana tadi ya, sorry, ini kan urutannya ya, mengurutkannya. Nah ini kita ambil pivotnya, pilih pivotnya. Program pivot ini diambil dari data paling terakhir, yaitu di sini data paling terakhir adalah 11. Lalu data dibandingkan dengan pivotnya. Data yang lebih dari pivot. Di sini kan pivotnya kita pilih 11. Jadi data yang lebih kecil dari 11 akan pindah ke kiri. Dan data yang lebih besar dari pivotnya pindah ke kanan. Di sini kan kita pilih 11 karena kan angka yang paling kecil di sini ya, nilai yang paling kecil. Jadi nanti datanya langsung otomatis tersusun dari kecil sampai besar. Lalu datanya ditukar agar outputnya itu urut ya. Di sini tukar datanya ditukar. Tukar pivotnya. Quicksort. Agar posisi pivotnya itu benar. Nah, jadi nanti coba kita jalankan aja ya, biar langsung terlihat. Nah, ini ya sudah keluar konsep first in first out. Ini quicksortnya sudah urut ya, berarti berhasil first in first out. Q yang sudah di queue, 11 data yang di queue, ini hasilnya. First in first out, data yang dari masuk akan keluar pertama. Ini data yang di pop 80, lalu nanti pop selanjutnya akan jadi 70. Ya begitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.